Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bid'ah itu hanya ingin mengatakan wasfun. Wasfun itu mensifati satu pekerjaan. Oh, dia tidak dikerjakan oleh Rasulullah, tidak ada di zaman Nabi. Tetapi apakah yang tidak ada di zaman Nabi itu kemudian tidak boleh dikerjakan? Tunggu dulu. Contoh, tahlilan. Apa tahlilan itu? Yang pertama, kumpul dulu. Kalau sendirian nggak tahlilan. Yang kedua, mendoakan orang yang sudah meninggal. Nanti minta barokah dari kumpulnya orang, doakan untuk yang hadir. Ya. Kemudian dikasih makan nggak? Ya, minimal aqua. Naik sedikit pakai snack. Kaya lagi nasi kotak. Super kaya motong sapi, kan begitu. Nah, itu namanya tahlilan. Nah, sekarang hukum tahlilan itu apa? Nggak boleh. Terus hukum tahlilan itu kuncinya dikerjakan nggak sama Nabi? Lo nggak bisa. Tahlilan itu bukan soal dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh Nabi, tapi soalnya bertentangan nggak dengan Quran dan hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, cuplikan video tadi adalah ceramah dari pengasuh Pondok Pesantren Darul Rahman Jakarta yang bernama Muhammad Faiz. Di dalam ceramahnya ya ada beberapa hal yang saya soroti. Yang pertama, dia mendefinisikan bid'ah adalah yang tidak dikerjakan Nabi dan yang tidak ada di zaman Nabi. Kemudian dia berretorika, apakah yang tidak ada di zaman Nabi tidak boleh dikerjakan? Nanti dulu, katanya. Kemudian dia mencontohkan tahlilan dan mendefinisikan tahlilan itu pertama kumpul-kumpul, mendoakan, kemudian disediakan makanan atau makan-makan. Dia juga memberikan satu pernyataan, masalah tahlilan ini bukan dikerjakan oleh Nabi atau tidak, tetapi apakah tahlilan ini bertentangan dengan Quran dan hadis. Demikian sobat-sobat, beberapa hal yang saya soroti dan ingin saya respon. Yang pertama, sobat-sobat, definisi bid'ah. Beliau, Bapak Muhammad Faiz, mengatakan bid'ah itu yang tidak ada di zaman Nabi atau tidak dikerjakan oleh Nabi. Ini kan definisi bid'ah yang sempit, hanya satu segi saja. Padahal definisi bid'ah secara bahasa membuat sesuatu tanpa ada contohnya. Secara istilah membuat amalan yang menyelisihi sunnah. Artinya bid'ah ini amal ibadah yang menyelisihi sunnah Nabi. Jadi jelaskan, yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Faiz itu hanya satu segi saja, segi perbuatan.
Sedangkan sunnah Rasulullah tidak hanya perbuatan, perkataan, persetujuan, dan diamnya beliau. Kemudian sobat-sobat, apakah tahlilan tidak bertentangan dengan Quran dan hadis Nabi? Sesuai dengan definisi yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Faiz, bahwa katanya menurut beliau tahlilan itu yang pertama kumpul-kumpul. Nah, ini saja sudah bertentangan dengan hadis. Karena kumpul-kumpul di tempat kematian termasuk merata. Ini jelas sahih hadisnya, dikuatkan oleh para ulama. Bahkan di antaranya ulama-ulama yang mereka klaim sebagai mazhab mereka, Imam Syafi'i, Imam Nawawi. Imam Syafi'i membenci niyahah, kumpul-kumpul. Imam Nawawi malah mengatakan itu tidak ada tuntunannya. Nah, jadi kalau Bapak Muhammad Faiz mengatakan ya bertentangan tidak dengan Quran dan hadis, dan jelas kumpul-kumpul bertentangan dengan hadis karena termasuk niyahah, yaitu meratap. Kemudian mendoakan yang meninggal. Nah, di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 205, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarru'aw wa hibataw wa dunal jahri minal qaul bil guduwi wal asal wala takum minal ghafilin. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang yang lengah. Nah, jadi jelas ya di firman Allah yang saya baca tadi, Allah memerintahkan mengingatnya ya dalam hati dengan tidak mengeraskan suara. Dalam acara tahlilan sebaliknya bertentangan dengan firman Allah tadi. Nama Allah disebut secara nyaring, secara bersama-sama. Begitu juga dengan berdoa. Nah, jadi ya, pertanyaan dari Bapak Muhammad Faiz, apakah tahlilan bertentangan dengan Quran dan hadis? Jawabannya ini jelas bertentangan. Di penghujung acara tahlilan akan makan, disediakan makanan oleh tuan rumah. Dan jelas Imam Nawawi mengatakan ini tidak ada tuntunannya. Selain itu, ya, takjiah hanya dibatasi 3 hari. Tetapi yang dilakukan oleh pelaku, pembela, dan pendukung amalan bid'ah tersebut tidak hanya 3 hari. Ada 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan seterusnya. Masalah makan-makan, sunnahnya itu adalah
para tetangganya yang membuatkan atau memberikan makanan kepada ahli musibah. Bukan ahli musibah yang membuatkan dan menyediakan makanan. Dan kenapa Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in tidak melakukan amalan tahlilan ini ketika ada keluarganya atau orang lain yang meninggal? Tidak mereka lakukan. Nah, pertanyaan, kenapa Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in tidak melakukan amalan tahlilan ketika ada keluarganya atau orang lain yang meninggal? Sampai detik ini belum ada satupun dari para pendukung, pembela, pelaku amalan tahlilan ini bisa menjawabnya. Sobat-sobat, apa yang pernah beberapa kali saya sampaikan, bahwa setinggi apapun ilmunya, secerdas apapun kecerdasannya, tetapi ketika pelaku bid'ah, pendukung bid'ah, pembela bid'ah berbicara masalah bid'ah, maka ketinggian ilmunya tidak bermanfaat. Kecerdasan otaknya menjadi tumpul. Mereka hanya bisa melakukan cocok logi, ngepas-ngepasi, dan akal-akalan untuk memberikan legalitas pada amalan bid'ah mereka, yang pada akhirnya cocok logi yang mereka sampaikan, ya, dalih-dalih yang mereka sampaikan menabrak Allah dan Rasulnya, menabrak Quran dan Sunnah Nabi, seperti yang dilakukan oleh Bapak Muhammad Faiz ini. Dia sendiri yang mengatakan, ya, secara retorika, bahwa masalah tahlilan bukan masalah tidak dikerjakan oleh Nabi, tetapi apakah bertentangan dengan Quran dan hadis. Dan ternyata berdasarkan dalil Quran dan hadis jelas bertentangan. Dan ini tidak bisa dibantah. Inilah bukti mereka melakukan cocok logi, comot sana sini, yang ketika dihadapkan pada dalil, maka dalil yang mereka sampaikan ternyata, ya, tidak bisa membuat amalan bid'ah mereka menjadi legal. Karena jelas amalan bid'ah tersebut bertentangan dengan Quran dan hadis, bertentangan dengan Allah dan Rasul. Pertanyaan atau retorika dari Bapak Muhammad Faiz, masalahnya bukan dikerjakan oleh Nabi atau tidak, tetapi apakah bertentangan dengan Quran dan hadis. Dan ternyata, ya, jawabannya bertentangan dengan Quran dan hadis. Bahkan tidak hanya Quran dan hadis, tidak hanya bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, tetapi juga bertentangan dengan para ulama. Dan diantaranya adalah ulama yang mereka klaim sebagai mazhab mereka. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.